السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di malam ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita suatu anugerah yang sangat besar, yaitu kita diperkumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengkaji firman-firman Allah dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kembali kita ingatkan bahwa setiap kali kita menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk membenarkan aqidah kita, untuk membenarkan ibadah kita, untuk membenarkan akhlak kita. Apabila tiga perkara ini semuanya adalah benar sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, sesuai dengan yang ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan di antara cara-cara keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh adalah memperbanyak taubah dan istighfar. Istighfar artinya adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa itu ditutup dan dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang muslim nanti apabila dia bertemu dengan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepadanya, kamu ingat dosa ini? Ya. Kamu ingat dosa ini? Ya. Kamu ingat dosa ini? Ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, satartuha alaika fid dunya, di dunia aku tutup-tutupi dosa-dosamu ini, wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu ini. Kemudian taubah itu artinya kembali kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat. Dan taubat ini ya ikhwah ada beberapa syaratnya. Di antaranya adalah an-nadam, menyesali
menyesali dosa-dosanya, kemudian ia tinggalkan dosa itu dan ia bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa itu. Setelah itu kita menjelaskan beberapa keutamaan atau hadis tentang istighfar ini. Kita lanjutkan sekarang ayol ikhwah. Walihada kana min du'ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudih. Oleh karena itu, di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud. Saya ulangi lagi, semoga antum bisa segera menghafalnya, yaitu Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ada yang hafal? Belum juga? Belum. Saya ulangi lagi. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Mungkin sulit antum akan menghafal, tapi antum bisa download nanti di doa dan zikir-zikir tentang salat. Apa arti doa yang luar biasa ini ayol ikhwah? Nabi mengatakan Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Padahal kita semua mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberinya jaminan untuk masuk surga. Namun meskipun demikian ayyuhal ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta merta bahwa dosa-dosanya sudah diampuni kemudian dia mendapatkan jaminan masuk surga, ya, lalu dia semena-mena, dia seenak-enaknya. Tidak demikian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila dia salat sampai kakinya itu pecah-pecah karena dia salat. Saking lamanya, saking panjangnya salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kakinya itu pecah-pecah. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, taf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik aw ma ta'akhkhar." Atau kama qalat, "Ya Rasulullah, untuk apa engkau menyiksa dirimu seperti ini? Padahal dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang." Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah sepantasnya aku yang telah diampuni dosa-dosaku ini untuk menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah karena dosa-dosaku telah diampuni oleh Allah? Jadi diampuni dosa-dosa kita ini adalah nikmah yang sangat besar. Ikhwani fi din azzakumullah, salah seorang salafus salih mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba di tengah-tengah dua nikmah. Yang pertama, nikmah Allah Subhanahu wa taala yang ia syukuri. Karena mensyukuri nikmat Allah artinya adalah dia mengakui nikmah ini dari Allah, dari dalam hatinya, kemudian diucapkan oleh lidahnya bahwa ini adalah nikmah Allah, kemudian
ia gunakan nikmah itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti syukur. Ya. Jadi dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba di tengah dua nikmah. Yang pertama adalah nikmah Allah yang dia syukuri, ya, mensyukuri nikmat Allah pertama dengan hati. Bagaimana dengan hati? Dia mengakui nikmah ini dari Allah bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena keuletannya, tapi karena ini semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisannya, dia mengakui dengan lisannya dan dia memberitahu orang-orang, tahaddus bin ni'mah, ini nikmah Allah kepada saya, ini Allah berikan kepada saya, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengatakan seperti Qarun, innama utituhu ala ilm. Qarun mengatakan ini aku dapatkan karena aku pintar. Yang ketiga, menggunakan nikmah Allah itu untuk melakukan ketaatan. Tenaga diberikan oleh Allah, dia gunakan untuk ketaatan. Harta diberikan oleh Allah, dia gunakan untuk ketaatan. Kecerdasan diberikan oleh Allah, digunakan untuk ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yaitu nikmah yang kedua adalah yaitu dia beristighfar dari dosa-dosanya. Ya. Jadi ketika seseorang beristighfar, tobat dari dosa, ini adalah nikmah Allah. Nikmah Allah yang sangat-sangat besar. Ketika seseorang melakukan dosa, misalnya dia berbohong, dia sadar dia berbohong, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmah yang sangat besar. Atau dia berghibah, kemudian dia sadar bahwa ini dia ghibah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Ini adalah nikmah yang luar biasa. Kenapa demikian ayyuhal ikhwah? Karena seandainya dia tidak disadarkan oleh Allah, maka dia akan terus menerus larut dalam dosa ini sampai-sampai dia bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, dosanya ini sepenuh gunung. Dosa kebohongan, dosa ghibah dan dosa-dosa yang lainnya. Jadi apabila seseorang dianugerahkan oleh Allah, ya, untuk bertobat, untuk beristighfar, itu adalah nikmah yang luar biasa besarnya, lebih besar daripada segala nikmah yang ada di dunia ini. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kembali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rabbighfir, Allahumma ighfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Subhanallah, kalau Nabi saja senantiasa beristighfar kepada Allah padahal tidak ada dosanya, ya, itu anjuran kepada kita, sindiran kepada kita agar kita banyak-banyak beristighfar, ya, karena dia yang tidak punya dosa saja begitu banyak beristighfar. Di satu majelis sahabat-sahabat mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam satu majelis dia beristighfar 70 kali. Di riwayat yang lain dikatakan 100 kali. 100 kali dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, kemudian dzambi kullahu, ampunilah dosa-dosaku semuanya ya Allah. Diqqahu wa jillahu. Diqqahu artinya yang kecil maupun yang sedikit. Jadi dosa kecil itu jangan diremehkan ya ikhwah. Dosa kecil ini apabila dia numpuk maka besar jadinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dosa kecil ini seperti orang yang berjalan di tengah padang pasir. Lalu mereka ingin membakar api. Ini datang membawa satu katik, ini datang membawa satu katik, ini juga datang membawa satu katik. Fa'ajjaju naran. Sehingga karena ini bawa satu katik, ini bawa satu katik, mereka menyalakan api yang sangat besar. Lalu kata Rasulullah SAW, demikian juga dosa-dosa ini. Idza ijtama'na ahlaknahu. Apabila dosa-dosa kecil ini berkumpul, maka dia akan membinasakan manusia itu. Dan meremehkan dosa kecil ini ayyuhal ikhwah,
merupakan sifat-sifat orang munafik. Nasallallahu salam al-afi. Ya, Anas bin Malik mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kaba'ir. Sesungguhnya kalian ini, Anas bin Malik ini seorang sahabat, ya, dia mengatakan kepada para tabi'in yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa, di mata kalian dosa itu lebih halus daripada sehelai rambut. Di zaman itu tidak ada internet, tidak ada TV, tidak ada wanita yang tanpa jilbab, ya, atau yang lain-lainnya. Tidak ada godaan-godaan di zaman itu seperti godaan di zaman sekarang ini. Namun dia mengatakan, sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa, di mata kalian dosa itu dia lebih halus daripada sehelai rambut. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya adalah dosa besar. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah orang-orang di zaman itu dosa-dosa besar dianggap dosa-dosa kecil. Tidak ada nilainya. Ya, itu di zaman Anas bin Malik. Orang-orang sudah seperti itu. Dosa-dosa besar mereka menganggapnya dosa kecil. Ya, lalu bagaimana dengan zaman sekarang ini ayo ikhwan? Zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya. Mata, saking biasanya kita melihat yang haram dengan mata kita ini, sehingga seandainya ada wanita telanjang di depan kita, kita anggap biasa-biasa saja. Sudah hilang rasa pengingkaran di dalam hati kita ini. Seandainya kita bercanda kemudian kita berbohong dari A sampai Z, dari alif sampai assalamualaikum kita berbohong, kita anggap itu bukan sesuatu dosa. Ya. Atau dari assalamualaikum sampai assalamualaikum kita berghibah. Ya. Tidak ada rasa tergores, tergeser, apa namanya lagi. Ya, di dalam hati kita. Ini menandakan karatan-karatan di hati kita ini sudah terlalu tebal ya ikhwah. Kalau kita tidak segera tobat dan beristighfar, maka jangan-jangan kita akan mati di atas su'ul khatimah. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian Anas juga mengatakan, innal munafiq yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfi faqala bihi hakadha fatar, wa innal mu'min yara dhunubahu kajabalin yushiku an yaqa alaihi. Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu, dia merasa bahwa dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Faqala bihi hakadha, dikibas begitu, terbang dia. Begitu dia mengentengkan, seperti mengibas lalat. Ya, maka banyak sekali orang-orang sekarang melakukan dosa, nanti beristighfar 3 kali dihapus semuanya oleh Allah. Begitu dia entengkan dosa-dosanya. Padahal ayo ikhwah, meskipun kita beristighfar, belum tentu Allah Subhanahu wa taala menerima istighfar kita, karena diterimanya istighfar kita itu ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Ya. Kemudian kata Anas, adapun orang yang beriman itu yara dzunubahu kajabalin. Orang yang beriman itu dia merasa dosa-dosanya itu seperti gunung yang ada di atas kepalanya, yushiku an yaqa alaihi, dia akan menjatuhinya. Apabila dia berdosa, gunung itu akan jatuh ke kepalanya. Ya, itu orang-orang yang beriman. Ya, coba ayo ikhwah, kita bercermin dengan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik ini. Ya,
dia bercerita tentang orang yang munafik dan orang yang beriman. Kira-kira kita ini termasuk yang mana ini ayo ikhwan? Jujur aja berbicara. Kira-kira kita ini golongan yang mana? A apa B ini ayo ikhwan? Hah? Kok cepat sekali antum ngantuk ini ayo ikhwan? Belum apa-apa sudah ngantuk ini. Enggak didengar ini suaranya ini kurang bagus. Ya. Hah, jawabannya yang mana? Ada A, ada B, ikhtilaf ulama. Khilaf ulama ini. Ya. Ya, antum saja yang tahu itu sudah. Kemudian diqqahu yang kecil dan yang sedikit. Wajillahu yang besar dan yang banyak. Dan subhanallah kita tidak ada yang kecil dosa kita, yang dosa kita ada besar semua ini. Di rumah kita lakukan dosa besar, ke pasar kita lakukan dosa besar, belanja kita lakukan dosa besar, tempat kita kerja kita lakukan dosa besar, besar semuanya dan kita menganggapnya kecil. Ya, buktinya kita tidak beristighfar. Kemudian wa awwalahu wa akhirahu. Yang pertama dan yang terakhir. Ampunilah dosa-dosaku semuanya ya Allah. Ya. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Yang aku lakukan secara terang-terangan di depan orang banyak, di depan teman-teman. Dan wasirrahu dan yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, banyak di antara kita yang malu melakukan dosa di depan temannya, tapi dia tidak malu melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri-sendiri. Ya. Makanya ikhwani fillah azakumullah, di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang laki-laki yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dia sendiri-sendiri. Tidak ada yang mengawasinya, tidak ada yang melihatnya, ibu bapaknya tidak ada, istrinya tidak ada, temannya tidak ada, tetangganya tidak ada, semuanya tidak ada. Tidak ada yang mengenalnya. Biasanya kalau seseorang dalam kondisi seperti itu, dia terdorong untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mengenalnya, tidak ada yang mengawasinya. Ya, namun justru di saat dia seperti itu, justru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meneteskan air matanya atas dosa-dosanya. Ini salah satu orang-orang yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian kata Syekh, fa idza taba al-'abdu ila rabbih taubatan shadiqah. Apabila seorang hamba dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan shadiqah, tobat yang nasuha, yang jujur dari dalam hatinya. Ya, namun ikhwani fi din azakumullah, orang yang bertobat bukan berarti dia tidak akan jatuh lagi ke dalam dosa. Kalau jatuh ke dalam dosa lagi, tobat lagi melakukan dosa, lagi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita katakan di hadis yang kemarin dari kajian di pertemuan yang sebelumnya, di mana seorang hamba mengatakan, ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampunilah dosaku. Diampuni dosanya oleh Allah. Besok lagi dia lagi melakukan dosa yang sama, lagi dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Diampuni lagi dosa-dosanya oleh Allah. Besoknya lagi dia melakukan dosa itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'mal ma syi'ta qad ghafartu laka. Lakukanlah apa yang kamu inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Jadi sekali lagi, jangan difahami bahwa ini adalah kita didorong dan dianjurkan untuk melakukan dosa. Tidak. Tapi maksudnya hadis ini adalah selama engkau berjuang untuk tidak berdosa, lalu engkau kalah oleh hawa nafsumu, dikalahkan oleh syaitan, lalu kamu melakukan dosa lagi, kemudian engkau minta maaf, aku akan ampuni lagi. Ya, karena tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa-dosa, ayo ikhwan.
Nah, jadi kata Syekh, apabila seorang hamba dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan shadiqah, tobat yang benar, bil iqla'i 'anidz dzunubi jami'iha, dia tinggalkan semua dosa-dosanya, wan nadami 'ala fi'liha, dan dia menyesali dosa-dosanya yang lalu itu. Karena apabila ada penyesalan di dalam hati, maka ini akan mengerem kita, menghalangi kita untuk melakukannya kembali, karena dia sudah menyesalinya. Wal azmi 'ala 'adamil 'audati ilaiha, dan dia bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa-dosanya itu. Wa aktsara minal istighfari lillahi azza wa jal, dan dia memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha sayunajjihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana yang kita katakan di kajian yang sebelumnya, ya, sehari kita bisa beristighfar mungkin ribuan kali. Ya, mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahal azim, atau istighfar yang lainnya bisa kita ucapkan berkali-kali, ratusan kali, bahkan mungkin bisa ribuan kali. Ya, namun kita justru tidak menggunakan lidah kita ini, nikmah ini, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Anfal ayat ke-33. Di dalam suratul Anfal ayat yang ke-33. Fahami ayat ini dengan baik ayolah ikhwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang artinya adalah tidak sepantasnya Allah menyiksa mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, di antara keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa umatnya di depan matanya. Allah tidak menyiksa umatnya sementara dia menyaksikan bagaimana Allah menyiksa umatnya. Tidak seperti umat-umat yang lainnya. Ya, mereka disiksakan, dibinasakan oleh Allah sementara nabinya atau rasulnya menyaksikan hal itu. Ya, dia melihat umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya diturunkan kepada mereka azab. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Nabi Nuh dan anaknya. Dia masih hidup dan dia menyaksikan hal itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum Nabi Allah Lut. Ya, disiksa kaumnya sementara ia mendengar dan melihat itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nabi kita keistimewaan. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka dan dia menyaksikan, dia melihat umatnya disiksa. Jadi ikhwani fillah azakumullah, itu berarti sahabat-sahabat itu dia aman dari apa? Dari siksaan. Apa yang buat mereka aman? Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa mereka sementara mereka beristighfar. Jadi, yang menyebabkan azab Allah itu tidak turun ada dua hal. Yang pertama, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istighfar. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Maka yang tersisa adalah apa? Istighfar ini. Lah kalau istighfar ini juga tidak ada, maka itu berarti apa? Azab Allah Subhanahu wa taala pasti akan turun. Ya.
Nas'alullah salam al-afi. Jadi ikhwani fillah azakumullah, azab Allah itu bisa jadi semua kita kena, atau bisa jadi azab Allah itu apa? Khusus perorangan yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan azab yang mengerikan, yang menakutkan adalah ketika seseorang diazab sementara dia tidak tahu dirinya diazab oleh Allah. Ya, dia sehat walafiat, rezekinya mengalir terus, ya, makanan minumannya enak, lezat, ya, semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, semua diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia banyak berdosa, sedikit beristighfar. Ini azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan. Kemudian فكانت توبتهم واستغفارهم سببا لنجاتهم وصرف العذاب عنهم. Kata Syekh, maka tobatnya mereka itu dan permintaan ampunan mereka kepada Allah merupakan sebab keselamatan dan dialihkan azab itu oleh Allah, dipalingkan azab itu oleh Allah dari mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azab kepada mereka karena mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillah. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan. Antum ingat ayat itu di surah apa tadi? Ayat yang keberapa? Ya, antum nanti kalau pulang buka terjemahan Al-Quran dan buka tafsirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Apa arti hadis yang luar biasa ini ayol ikhwah? Rasulullah SAW mengatakan tuba. Tuba itu ada di antara ulama yang mengatakan tuba itu artinya sorga. Ada juga yang mengatakan tuba itu artinya adalah pohon di dalam sorga. Ya, ini sama. Kita artikan dia sorga atau kita artikan dia pohon di dalam sorga, ini sama. Karena tidak mungkin orang itu akan mendapatkan pohon itu kecuali kalau dia apa? Masuk sorga. Maka kita artikan dia sorga atau kita artikan dia pohon di dalam sorga, itu sama saja. Ada yang mengatakan tuba itu artinya kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik maksudnya adalah kehidupan di atas ketaatan, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis kalau orang itu hidupnya hidup yang baik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti di akhirat nanti akan apa? Mendapatkan kebaikan juga. Ya, apa kebaikan itu? Dia akan masuk surga dan dia akan mendapatkan pohon tuba itu. Jadi, yang tiga ini hakikatnya semuanya adalah apa? Sama. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba, sorga atau pohon di sorga atau kebaikan, kehidupan yang baik. Ini bagi siapa? Ya, bagi siapa ini? Nabi mengatakan liman wajada fi sahifatihi, bagi seseorang yang mendapatkan di lembaran amalan-amalannya ini istighfaran katsira, istighfar yang banyak, permintaan ampun yang banyak. Ya, jadi ikhwani fiddin a'azzakumullah, sudah kita sampaikan di kajian-kajian yang sebelumnya bahwa saat-saat yang sangat-sangat mengerikan di akhirat itu, sampai-sampai seseorang dia tidak ingat lagi dengan ibu bapaknya, tidak lagi ingat kepada anak-anaknya, adalah
di saat dia akan menerima catatannya itu. Ya, sama seperti kalau kita sekolah dahulu, ketika akan menerima rapot itu, apa namanya? Takutnya luar biasa. Nilainya bagus atau tidak. Ya. Nah, pada saat itu dia tidak ingat kepada anaknya, tidak ingat kepada istrinya. Saking tegangnya, saking takutnya. Nah, ada orang-orang yang gembira, yang senang nanti. Siapa yang senang ketika menerima catatannya itu? Yaitu orang yang mendapatkan istighfar yang banyak di dalam catatan amal ibadahnya. Dia akan senang. Itu berarti orang yang sedikit istighfar, dia akan susah, luar biasa susahnya ya ikhwah. Ya, yang sedikit istighfarnya. Kenapa ya ikhwah? Karena ketika seseorang dia berdosa, lalu dia beristighfar, dosanya itu terhapus dan tercatat di sana apa? Istighfar itu yang tercantum. Ya, sehingga begitu dia berdosa, dia beristighfar, yang tercantum istighfar saja yang tercantum. Dosanya sudah terhapus. Makanya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hanya mentakrirnya. Maksudnya diminta dia untuk mengakui, dosa ini bagaimana kamu akui? Iya. Ini kamu akui? Iya. Ini kamu akui? Iya. Semua diakui. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya. Dosamu itu di dunia aku tutupi, dan hari ini aku akan ampuni semua itu. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, rugi seseorang yang duduk 1 jam tanpa beristighfar atau tanpa berzikir. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ahabbul kalami ilallah, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling dicintai maksudnya paling gampang, paling mudah ini. Orang Sasak bisa menyebutnya, orang Cina, orang Jepang, orang apa saja bisa menyebutnya. Kedua, paling banyak mendatangkan pahala dan paling cepat mendatangkan pahala. Paling cepat, paling banyak pahalanya. Karena ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba seandainya ketika kita naik motor, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, tentunya ketika antum jalan di pinggir kemudian tidak ada apa? Tidak ramai. Ya. Di atas mobil sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sesuatu yang luar biasa ya ikhwan. Maka ikhwani fi din azakumullah, nanti ya, di akhirat nanti tidak ada sesuatu yang lebih disesali oleh orang-orang di akhirat ya daripada waktu-waktu yang berlalu tanpa beristighfar. Ya, tanpa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mereka sesali. Seandainya dahulu saya begini, seandainya dahulu saya begini, itu yang disesali. Kita ini bukan hanya berlalu tanpa istighfar, tapi berlalu dengan apa? Dengan dosa-dosa. Ya, la ilaha illallah. Sudah gitu merasa aman lagi. Ya, ini musibah di atas musibah. Tidak beristighfar, banyak berdosa dan merasa aman dari tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, di kajian yang sudah lewat kita mengatakan dahulu sahabat-sahabat itu apabila 1 pekan mereka tidak mendapatkan ujian dari Allah, tidak sakit. Ya, anaknya tidak sakit atau istrinya tidak sakit atau dia tidak mendapatkan ujian, dia susahnya luar biasa. Jangan-jangan saya ini dipancing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun seseorang sekarang kalau dia mendapatkan ujian sedikit, ya, tidak disapa saja oleh tetangganya, lah berat ujian saya. Ya, apa ujiannya antum ini? Tetangga saya enggak nyapa saya. La ilaha illallah. Itu ujian yang berat. Ya. Bagaimana kalau mereka diuji dengan apa? Ujiannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian
Jadi ikhwani fi din azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, surga atau kehidupan yang baik bagi orang-orang yang banyak mendapatkan istighfar di dalam catatan-catatan amalnya. Semua kita menginginkan kehidupan yang baik ayolah ikhwah. Hatta orang kafir kalau kita tanya dia, apakah antum mau sengsara? Enggak mau dia sengsara. Ya, sejahat-jahatnya orang enggak mau dia sengsara. Yang merampok, yang memaling, kenapa itu? Karena dia menghindari kesengsaraan. Dia tidak mau sengsara. Di sini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW suatu cara agar kita hidup bahagia, hidup baik. Ya, bagaimana caranya? Yaitu perbanyak istighfar. Dengan beristighfar rezeki yang akan datang. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, diberikan anak, Allah akan menurunkan hujan. Lihat ayolah ikhwah, apa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Allah Nuh. Apa katanya Nuh alaihi salam? Faqultu astaghfiru rabbakum. Kemudian apa? Innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan untuk kalian hujan yang lebat. Kemudian apa? Wa yumdidkum bi amwal. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta kalian. Bi amwalin wa banin, dan Allah akan memperbanyak anak-anak kalian. Kemudian apa lagi? Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian apa? Sungai-sungai akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya adalah beristighfar kepada Allah. Ya, jadi apabila kita beristighfar, Allah akan mencintai kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala yang kita butuhkan. Kemudian walihada, kata Syekh, walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthir min at-taubati wal istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali bertobat dan beristighfar. Ya, fi yaumihi wa lailatihi, di siang hari ataupun di malam hari. Ini dijelaskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi, Nabi bersumpah. Ya, padahal kita semua yakin bahwa seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersumpah, kita akan percaya. Ya. Namun Nabi ingin menunjukkan bahwa apa yang akan diucapkan setelah sumpah ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat-sangat penting. Makanya dia bersumpah supaya kita meneladaninya. Karena dia penting, supaya kita meneladaninya dalam perbuatan ini, dalam amalan ini. Apa katanya? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Ya, demi Allah, sesungguhnya aku ini beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya, dalam satu hari, sehari semalam, wa atubu ilaihi fil yaum, dalam sehari, akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Nabi itu ayyuhal ikhwah, dia tidak punya dosa dan jaminan dia masuk surga. Demikian banyak istighfarnya. Kenapa kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, lihat ayyuhal ikhwah, karena hati kita ini kotor, akibatnya lidah kita ini berat beristighfar. Ya, tapi coba kalau dia berghibah, coba kalau dia berbohong, bagaimana lancarnya lidah ini coba. Ya, itu tanda apa itu ayyuhal ikhwah? Itu tanda bahwa hati kita ini terlalu kotor.
Ya, sehingga lidah kita berat untuk mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Ya, tapi ketika dia berbohong, ketika dia berghibah, ya, ketika dia mencaci maki, ketika dia mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah, begitu lancar lidahnya dan tidak ada lelahnya, subhanallah. Ya, tapi kalau dia mulai beribadah, berzikir, membaca Quran, subhanallah, baru satu lembar saja, ya, sudah 3 mangkok air matanya. Bukan nangis, ngantuk. Ya, la haula wala quwata illa billah. Nasallallahu salamal afiyah. Dari hati yang begitu keras. Ingat ayol ikhwah, ingat baik-baik apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kita tentang Ibrahim alaihissalam, ya. Dia mengatakan, Ibrahim alaihissalam mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun. Terus apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Dia mengatakan, ya Allah, la tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau terlantarkan aku. Nabi saja dia takut, dia khawatir dia akan terlantar. Ini Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian Imamul Hunafa, imam orang-orang yang hanif, yang bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Ibrahim alaihissalam, ya, yang ketika akan dilempar ke dalam api itu, lalu datang Jibril menawarkan bantuan kepadanya. Padahal Jibril sangat mampu untuk membantunya. Hanya sekedar ditiup api itu, dia akan padam api itu. Namun saking topnya tauhidnya Ibrahim alaihissalam, dia mengatakan, amma ilaika fala, kalau kepadamu aku tidak butuh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku adalah Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak butuh kepadamu. Padahal subhanallah dia sangat mampu untuk membantunya. Ya, Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung itu dengan tangannya. Ya, karena sendiri dia orang beriman pada saat itu. Ya, dia tidak mungkin tidak tahu resiko yang akan dia hadapi setelah dia menghancurkan patung-patungnya itu. Namun saking tawakalnya kepada Allah, ya, saking tingginya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan itu semua. Haji adzan ini haji. Nah, Ibrahim alaihissalam mengatakan, wala tukhzini yauma yub'atsun, janganlah engkau terlantarkan aku. Ya, itu berarti kalau manusia-manusia biasa, tauhidnya morat marit, istighfarnya sedikit, sudah pasti dia akan terlantar. Terlantar di mana? Terlantar di akhirat. Kalau terlantar di dunia masih ada teman-teman yang membantu kita. Tapi kalau terlantar di akhirat, siapa yang akan membantu? Bapaknya, ibunya, papunya enggak akan membantunya. Ya. Nah, dia mengatakan, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari dosa-dosa dan yang lain-lainnya. Kemudian wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid, sesungguhnya kami menghitung, ya, dalam satu majlis, maksudnya satu majlis dia duduk kemudian dia bangun lagi, pergi, nanti datang lagi, ini majlis lain namanya ini. Ya, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah, 100 kali dia mengatakan apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali?
100 kali dalam satu majlis. Apa artinya ini? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha penerima taubat dan engkau maha penyayang. Satu majlis itu ya ikhwah, ya, berarti bisa jadi dalam sehari itu 500, 600, 700, bahkan mungkin bisa jadi 1000 kali. Kalau dia bermajlis, satu majlis 100, kemudian dia pergi datang lagi 100 lagi, pergi lagi datang lagi 100 lagi, bisa jadi dalam sehari itu 500, 600, atau bahkan bisa jadi 1000 lebih. Ya, padahal tidak ada dosanya dan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan masuk surga, bahkan surganya adalah surga yang paling tinggi yang tidak dicapai oleh siapapun di antara umat-umatnya. Namun begini banyak istighfarnya. Lah kita ini tidak ada jaminan apa-apa kita tidak punya, namun bengelnya luar biasa. Disuruh beristighfar malah berbohong, disuruh minta ampun malah berghibah, ya. Disuruh tobat malah mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kesimpulannya adalah salah satu cara agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat adalah memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.